dalam banyak situasi ya di kerjaan ya, sebenarnya kan sales sama marketing tuh selalu berhubungan dan harusnya berhubungan sangat erat ya, karena memang deket-deketan gitu. Tapi sering banget ya di beberapa perusahaan sales sama marketing itu nggak sejalan, saling tarik-tarikan gitu ya, bahkan bertentangan. Yang satu orientasinya lebih ke jangka panjang, yang satu lebih ke jangka pendek gitu ya. Misalnya sales janjiin macam-macam gitu ya, bisa ini bisa itu, sementara marketing cenderung hati-hati, nggak mau asal janji-janjiin gitu ya. Terus habis itu sales, orang-orang sales itu suka main clickbait gitu ya, Pak bisa ini bisa itu gitu ya, sementara marketing enggak, walaupun marketing sekarang juga arahnya ke sana juga ya. Nah padahal kalau dilihat sebenarnya yang bertentangan ya, kalau bisa dibilang bertentangan tuh sebenarnya yang nggak begitu matang gitu. Tapi kalau nggak begitu matang tuh dari dua sisi ya. Bisa jadi orang salesnya yang nggak begitu matang sehingga jadi bertentangan sama marketing, atau bisa jadi orang marketingnya yang nggak terlalu matang sehingga bertentangan sama sales. Kalau sebenarnya udah matang ya, sebenarnya relatif sejalan ya, dan saya mau bahas nih, mau buktiin bahwa dua hal itu sebenarnya amat sangat sejalan, dan banyak prinsip-prinsip sales yang juga sejalan sama prinsipnya marketing, begitu juga sebaliknya gitu. Karena dua hal ini kan suka nggak suka itu kan sebenarnya saling paralel lah ya, dan saya mau bahas ini gimana caranya sales bekerja dari sisi behavioral marketing gitu ya. Nah untuk bisa lebih sah gitu ya bahasan soal sales, karena saya bukan orang sales walaupun beberapa kali saya juga sharing dan ngajar materi-materi sales ya ke orang sales, tapi kita ambil salah satu contoh yang harusnya nggak terbantahkan. Ada salesman yang sampai hari ini masih tercatat sebagai salesman terbaik sedunia, namanya Joe Girard gitu ya. Joe Girard ini saya suka ledek-ledekan sama orang sales. Wah, kalau orang sales nggak tahu Joe Girard nih berarti bukan orang sales nih, bukan kurang baca nih, kurang jauh mainnya gitu ya. Nah, tapi dia jadi salesman terbaik sedunia karena dia berhasil menjual 13.000 mobil dalam waktu 16 tahun gitu ya. Kalau per tahunnya ada yang udah ngalahin dia gitu ya. Jadi per tahun rekornya dia kalau nggak salah 220, ada yang udah sampai setahun 250. Tapi yang bisa sampai 13 tahun konsisten menghasilkan segitu banyak, itu masih dia gitu ya, paling yang tercatat lah ya. Nah, jadi kalau 13.000 mobil selama 16 tahun kalau di rata-rata itu per hari itu secara konsisten itu 2,2 mobil. Kayaknya kecil, tapi ngejual 2 mobil setiap hari selama 13 tahun itu sama sekali nggak gampang. Kalau nggak percaya silakan tanya sales otomotif ya. Jual 2,2 mobil per tahun, per hari, setiap hari termasuk Sabtu Minggu gitu ya, selama 16 tahun gitu. 13.000 itu sama dengan penjualan Daihatsu Xenia setengahnya penjualan Daihatsu Xenia tahun 2022 se-Indonesia. Bayangin, jadi kalau Daihatsu Xenia meng-hire Joe Girard, 50% penjualannya itu dijual sama si Joe Girard ini. Gitu, kebayang nggak? Jadi dealernya Daihatsu banyak yang nggak kebagian tuh. Terus atau sama juga dengan penjualan Mercy dan BMW digabung. Jadi penjualan Mercy dan BMW selama 2 tahun digabung itu 13.000 gitu. Nah, jadi pada masa jayanya dia secara konsisten tuh bisa jual sampai 6 mobil per hari. Jadi 2,2 itu kalau di rata-rata, tapi kan nggak selalu rata ya, ada naik turun gitu. Jadi kalau di rata-rata itu di masa jayanya itu sampai 6 mobil per hari. Nah, dia melakukan banyak hal yang dilakukan kebanyakan salesman gitu ya. Sebenarnya ilmunya nggak luar biasa gimana ya, nggak rocket science gitu, tapi dan nggak susah-susah banget gitu. Tapi butuh kemampuan yang luar biasa untuk ngelakuin, bukan cuma ngeplan tapi mengeksekusi gitu. Dan kebanyakan salesman itu tidak punya konsistensi itu, tidak punya energi untuk terus ngelakuinnya dengan cukup baik ya, dengan kualitas yang baik. Dan ini sebenarnya saya sebagai orang marketing ngelihat ini aja juga takjub gitu ya. Dan saya melihat, saya baca bukunya dia, saya bukan cuma satu ya, beberapa bukunya dia, terus habis itu saya research tentang dia, dan hasilnya luar biasa. Yang pertama triknya dia adalah dia selalu terencana, plan gitu ya. Dengan penjualan segitu banyak, kebayang berapa orang yang harus dia temuin setiap harinya, kan ada sales funnelnya ya. Sejago-jagonya dia pasti ada aja yang nggak beli gitu kan, pasti ada aja orang yang datang ke dia, oke deh nanti saya pikir dulu atau gimana gitu ya. Artinya kalau dia bisa jual 2,2 mobil per hari gitu ya, anggap aja conversion rate-nya 10% dari orang yang datang sampai memutuskan untuk beli. Artinya dia harus ketemu 22 orang per hari, nyari 22 orang per hari itu
Ya, nggak gampang. Itu kalau 10%. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa konsisten punya conversion rate sales 10%. Saya nggak yakin gitu ya. Setelah beberapa tahun konsisten dan dikenal, mungkin dia bisa. Kalau udah terkenal mungkin nggak jadi gampang. Tapi awal-awalnya mungkin cuma 1%. Dan kalau 1% artinya dia harus ketemu 220 orang per hari. Gitu. Ketemunya gampang, tapi nyarinya ketemu nggak gampang juga ya. Ngeluangin waktu 8 jam ketemu 220 orang. Nah, itu juga susah gitu ya. Nah, jadi dia benar-benar merencanakannya gitu kan. Kalau bisa kalau orang bilang untuk bisa maju kita harus ngalahin diri sendiri, Joe Girard ini benar-benar bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dia tahu benar-benar bahwa manusia tuh punya psychological bias. Manusia punya macam-macam lah, terus akhirnya jadi malas, nunda, bosen, terus abis itu nggak detail, drop karena ditolak terus. Ada lagi hyperbolic discounting, ada ditawarin sesuatu yang menarik jangka pendek, udah deh ini dulu deh, jualan mobilnya ntar aja belakangan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, dia menguasai itu dengan cara, terus habis itu dia ngeplan supaya dia bisa menghindari segala macam psychological biasnya itu tadi. Jadi dia sudah bisa ngalahin dirinya sendiri, dan ini banyak salesman yang nggak bisa ngalahin dirinya sendiri itu gitu. Jadi kita merasa bahwa udah deh, ini udah di plan awal bulan gitu ya, udah aman deh gitu. Tapi dia tidak ngeplan setiap hari. Joe Girard melakukan setiap malam itu dia ngeplan besok mau ngapain aja, siapa aja dan lain sebagainya, urutannya gimana gitu ya. Dengan antisipasi itu habis itu dia bisa besoknya lebih smooth. Yang kedua adalah prinsipnya dia yang luar biasa menarik adalah dia selalu bilang you are not about to sell your product gitu kan. You are about to sell yourself. Jadi jual diri itu jauh lebih penting dibanding jual produk gitu ya. Dan banyak dari kita naif berpikir sebaliknya, orang tuh beli produknya bukan beli kitanya gitu ya. Dan kita lihat dalam hidup sehari-hari berapa banyak atau berapa sering kita beli barang yang sebenarnya kita nggak butuh, tapi gara-gara kita punya hubungan baik sama yang jual, ya udah deh saya beli deh, ada temen jualan apa, oke deh gitu kan. Dan sebaliknya pasti ada situasi di mana kita cari barang kita butuh, terus habis itu kita mau beli, ketemu salesman-nya, aduh kok nggak percaya, bisa salesman, bisa dealer, bisa toko, bisa apapun, aduh kok gue nggak percaya sama dia, akhirnya deh gue nggak beli deh, setidaknya nggak beli dari dia gitu. Jadi memang benar bahwa produk itu sering jadi alasan awal, tapi yang jadi alasan akhir untuk orang beli gitu ya, itu adalah siapa yang jual gitu ya. Jadi benar kita nyari sesuatu itu nyari barang gitu ya. Tapi keputusan pada akhirnya beli yang bikin di benar-benar momen terakhir gue beli deh gitu ya, itu adalah siapa sih ini yang jual, apakah orang ini bisa dipercaya apa enggak, apakah orang ini brand dalam tanda kutip ya, karena Joe Girard itu juga brand, kita brand, setiap orang itu brand, apakah yang jual ini brand yang memang bisa gue percaya, bikin gue nyaman dan lain sebagainya gitu. Nah, behavioral marketingnya di mana gitu kan, ini saya selalu bilang ini bukan cuma soal adu bagus produk gitu, setidaknya bukan cuma soal itu gitu ya, tapi ini tentang adu nyaman keseluruhan experience gitu ya. Ketika brand nggak dibangun, maka orang akan nanya harga, orang nanya kualitas gitu kan, dan akhirnya kualitas dan harga jadi penentu. Kalau harganya bagus, kualitasnya bagus diambil, ketika jelek enggak gitu ya. Dan ketika nggak bisa jual, kita bilangnya ya harga sama kualitasnya nggak oke sih gitu ya. Nah, itu bukan salesman yang baik, yang bagus ya. Salesman yang baik itu sebenarnya apapun barangnya, kayak apapun dia bisa jual gitu, karena yang dijual adalah dirinya dia gitu ya. Nah, bahwa nanti harus diselesaikan harga dan kualitasnya itu lain hal ya, tapi salesman yang baik harus berpegang sama brand. Nah, ketika brand dibangun, orang nggak tanya lagi kualitas, orang nggak tanya lagi harga, tapi orang ngomongin experience yang dihasilkan, yang dia dapetin ketika engage, ketika menggunakan brand tersebut, ketika menginginkan brand itu. Jadi dari orang yang beli Nike deh kita lihat ya, seberapa banyak sih yang ngomongin harganya Nike, aduh Nike mahal banget gitu ya, aduh kualitasnya kok yang ini kurang ya, enggak deh gitu kan. Nike itu orang ngomongin, keren, wah lu punya Nike yang ini dan sebagainya kan kayak gitu. Nah, brand atau diri kita sendiri itu adalah asuransi dari produk yang kita jual. Ketika orang beli produk, orang beli apapun layanan yang kita tawarin gitu ya, kalau brand atau penjualnya nggak bisa dipercaya gitu ya, atau ya udah nggak ada asuransinya gitu, nggak ada, ya gimana nanti kalau ada masalah, nanti jangan-jangan dia kabur, atau bahkan lebih awal lagi, gimana gue bisa percaya yang dia omongin dan dia janjiin tentang produk atau layanan ini ya, kalau gue aja nggak begitu percaya sama dia gitu. Akhirnya apapun yang kita omongin itu lewat aja, kita mau cuap-cuap kayak gimana pun ya udah lewat gitu aja. Nah, yang ketiga adalah dia punya prinsip listen, selalu dia bilang. Banyak orang sales dididik untuk ngomong. Ini banyaknya ampun-ampunan. Saya nggak tahu siapa yang ngajarin gitu, tapi banyaknya ampun-ampunan gitu ya.
begitu ada kesempatan langsung selalu nyerocos gitu ya. Lihat paling sering itu telesales asuransi. Kalau telepon, halo selamat siang, bisa dengan Bapak Ignacio Suntung gitu ya. Terus begitu, iya mbak, kenapa? Wah itu langsung nyerocos, seolah-olah tuh nggak bisa dipotong gitu ya. Sales asuransi, terus habis itu KTA dan lain sebagainya gitu ya. Goalnya adalah, mungkin ya dugaan saya adalah, dia dikasih goal untuk gimana caranya ngomong aja terus supaya product knowledge-nya tersampaikan gitu ya. Sehingga nantinya orang tertarik gitu, karena mereka yakin product knowledge kita tuh bagus mungkin ya. Product knowledge kita tuh bagus, produk kita bagus. Jadi knowledge-nya ini harus dikasih tahu sehingga mereka tahu dan mereka pasti akan beli, mungkin begitu ya. Dan makanya orang nggak dikasih kesempatan untuk ngomong, untuk denger, untuk komen gitu ya. Nah permasalahan ya, walaupun udah tahu pasti komennya adalah aduh nggak dulu deh mbak gitu ya. Makanya sebelum ngomong enggak, suruh jelasin dulu gitu ya. Permasalahannya product knowledge itu cuma masuk ke otak konsumen ketika kita mengizinkan ya. Dan apa yang bikin kita mengizinkan adalah ketika kita tertarik. Dan apa yang bikin kita tertarik, satu memang ini relevan. Ya, itu habis itu si orang sales bilang tuh, makanya kan relevansi kan, makanya ini harus kita omongin dulu supaya dia tahu bahwa ini relevan. Enggak, bukan gitu. Relevansi itu juga harus dibangun di atas kepercayaan, harus dibangun di atas trust. Nah, trustnya gimana? Trustnya adalah membiarkan si konsumen untuk juga bisa komentar sebelum kita lebih lanjut lagi, gitu ya. Jadi masalah gimana konsumen mau tertarik dan percaya gitu ya, kalau didengar aja enggak gitu, itu jadi masalah. Nggak dikasih kesempatan ngomong, disuruh dengerin aja nih gitu ya, udah pokoknya lu dengerin aja deh gitu ya. Jadi menyampaikan itu tidak sama dengan membuat jadi sampai gitu ya. Menyampaikan pesan itu nggak jamin pesannya sampai. Ketika kita ngomong kan kita bilang, oh gue mau menyampaikan pesan, itu nggak jamin mereka akan sampai gitu ya. Nah, sales yang jago itu selalu start dengan bertanya, bukan nyerocos. Ini saya ketemu dimanapun juga, sales yang jago dia nggak nyerocos, dia selalu mau ngebuka dengan Pak, thank you ya waktunya ini kita mau ini kasih konteks di depan. Abis itu dia mulai bertanya, gitu kan, bertanya tentang konteks sesuatu, dia menggali gimana dia bisa masuk gitu ya. Jadi di sana sama kayak leadership, sama juga teman-teman kalau belajar leadership pasti dibilang konsep paling dasar leadership itu adalah perbanyak asking not telling. Banyakan nanya bukan ngasih tahu. Leader yang banyak ngasih tahu, udah gini aja, udah gitu aja, gue nggak mau tahu pokoknya harus itu udahlah suruh training dulu deh gitu ya. Leader itu harus nanya, kalau kayak gini tuh gimana? Situasi kamu tuh kenapa sih kok bisa begini gitu. Jadi kita menanya sehingga orang juga gue didengar gitu ya. Jadi dengan bertanya lalu mendengar, kita jadi ngerti. Dengan bertanya lalu mendengar, orang termasuk konsumen ya akan ngerasa dimengerti, dan ketika mereka ngerasa dimengerti, trust-nya kebangun. Karena mereka tahu bahwa nih orang dengerin gue dan dia udah gue sampein apa yang menjadi pemikiran gue sehingga harusnya dia ngerti, dan ketika ngerti terus habis itu harapannya percaya. Nah setelah dia ngedenger, habis itu kita bisa understand dan improve gitu ya. Ini yang dipegang sama Joe Girard. Orang marketing yang nggak ngelakuin research secara reguler itu udah deh nggak usah di ini, either terlalu sakti atau nggak ngerti marketing gitu ya. Turun sendiri, jangan cuma lihat report gitu ya. Ketika kita mau ngerti konsumen tuh maunya apa, turun sendiri, jangan cuma lihat report dari tim research, tim consumer insight, apalagi vendor gitu ya. Harus turun sendiri, karena beda baca report dengan lihat sendiri gimana konsumen ngomonginnya, nyampeinnya, itu beda gitu ya. 90% komunikasi manusia itu adalah non-verbal ya. Verbal itu tulisan dan lisan ya. Report itu verbal, tulisan gitu ya. Presentasi itu verbal, presentasi tim ya, tentang tim consumer insight. Tapi justru ada 90% dari komunikasinya audiens itu yang disampaikan secara verbal. Bentuknya apa? Bentuknya mimik, gesture, terus habis itu intonasi ngomong gitu ya. Contoh gitu ya, kayak anak saya kalau sama istri suka lagi berantem gitu ya. Anak saya ngerengek minta main game, istri udah bilang bahwa hari ini nggak ada main game ya gitu kan. Terus habis itu ngerengek lagi tuh, istri saya ngomong, ini ada dua opsi. Opsinya adalah ya udah main game aja sana gitu kan. Nah itu intonasinya begitu. Yang kedua adalah ya udah main game aja sana. Nah itu artinya berbeda. Bayangin kalau itu di capture sebagai tulisan verbal, maka artinya berbeda. Nah untuk ngedengar konsumen itu, makanya kenapa si Joe Girard itu benar-benar turun sendiri juga karena itu gitu. Terus yang selanjutnya adalah yang keempat adalah positive attitude leads to positive vibes gitu ya. Jadi Joe Girard itu selalu ngebawa positive vibes. Dia lihat deh, coba googling fotonya Joe Girard ya, tulisannya JOE GIRARD gitu ya. Lihat deh, sebagian besar dia lagi senyum, dan senyumnya tuh tulus gitu ya. Dan itu yang dia bawa ketika ketemu konsumen gitu ya. Dampaknya itu buat dia jadi optimis. Wah, optimis karena ya coba deh sekarang gini deh.
coba aja 5 detik senyum gitu ya, tanpa alasan apa ya, pokoknya pasang geser senyum gitu aja 5 detik aja, itu secara otomatis mood kita naik, kita jadi enak gitu. Dan ketika kita feel good, terus habis itu kita jadi pede, kita jadi confidence, dan akhirnya ketika kita jualan ya sudah, ketika ngadepin penolakan kita pun jadi balik lagi optimis. Nah itu yang dilakukan Joe Girard gitu ya. Coba lagi kalau kita beli barang gitu ya, terus begitu kita tolak, salesnya mutung gitu ya, ditawarin barang sama sales gitu di mall, terus habis itu kita nolak, terus dia mutung, kita mikir aduh untung nggak jadi beli gitu, ini kayaknya orangnya nggak oke deh, ini kayaknya susah banget jualan barangnya tuh, begitu kita tolak mutung tuh, gagal dia nipu kita, kasarnya gitu ya. Tapi begitu beli barang terus begitu ditawarin, terus habis itu kita tolak, salesnya masih positif, oh ya udah nggak apa-apa bapak ibu, lain kali deh ya, pikir-pikir dulu, kalau ada apa-apa nih nomor telepon saya. Kita pun jadi mikir ini orang positif banget ya, nanti jangan-jangan kalau nanti kita berubah pikiran kita ke dia deh, atau kayaknya jual barangnya gampang deh, ini barang bagus kali ya, kok dia santai aja kita tolak ya, hal-hal kayak gitu. Nah balik lagi kalau masih ngomongin soal positive vibe gitu ya. Jadi manusia seek pleasure and avoid pain, kan selalu begitu, saya ngomong berkali-kali. Positive vibe ini bikin kita jadi enak perasaannya gitu, mood jadi positif ya, tadi pasang muka senyum 5 detik aja moodnya jadi berubah gitu. Jadi dan manusia tuh reciprocity gitu ya, reciprocity, ketika kita ngeliat orang senyum, berapa sering kita nggak balas senyum, kita pasti balas senyum gitu ya, dan akhirnya kita pun jadi positif gitu. Jadi itu tadi menariknya si Joe Girard adalah dia selalu senyum, dan itu membuat orang jadi membalas senyum, dan akhirnya terbangun good mood. Dan good mood ini yang bikin pertama kita jadi mau interaksi sama dia. Ketika kita mau interaksi, product knowledge masuknya aman gitu ya, itu satu. Terus kedua, ya sales pitch apapun ya. Terus kedua adalah good mood ini nurunin buying filter gitu ya. Otak kita tuh nggak bisa menghadirkan dua pikiran dengan emosi yang kontradiktif sekaligus. Happy sekaligus takut tuh nggak bisa. Kalau happy aja, kalau takut aja gitu ya. Begitu kita happy, begitu moodnya bagus gitu ya, ngadepin orang senyum gitu ya, otak juga menghadirkan alasan kenapa sih kita harus senyum gitu ya. Buying filter pun juga begitu gitu, ketika lagi good mood, pikirannya positif gitu ya, nggak khawatir sama barang yang mau dibeli, nggak banyak nanya, dan akhirnya kekhawatiran kayak nanti kalau ini gimana, kalau itu gimana, itunya hilang gitu. Jadi amat sangat ngebantu, dan akhirnya itu yang membuat si Joe Girard itu juga jadi luar biasa untuk bisa jadi salesman terbaik sedunia. Nah ini baru setengah, karena durasinya biar gak kepanjangan saya bagi dua, masih ada setengah lagi, lihat di episode selanjutnya ya.